Dan juga sekedar kami ingatkan Bapak Ibu, ini sangat penting, setelah kewafatan Abah Anom 2011 tidak ada lagi pengangkatan wakil talqin. Kalau ada yang ngaku wakil talqin selain daripada yang diangkat Abah Anom, itu palsu. Silahkan garis bawahi, itu palsu dan membahayakan, menyesatkan umat. Naudzubillah. Karena tidak haknya mengangkat seorang khalifah, itu haknya seorang mursyid. Tidak boleh itu diganggu-ganggu. Bapak Ibu ngambil hak orang boleh enggak? Enggak boleh, secara fikih haram. Bagaimana hak syekh mursyidnya diambil? Haram apa bagaimana? Itu bahaya besar. Naudzubillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikra wasilatan ila rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala habibina wa syafi'ina sayyidid dunya wal akhirah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sayyidi syariat wal tariqat wal haqiqat wa huwa nabiyuna Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjihi wa atibaihi ila yaumi mi'adih. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Qala ta'ala aidan istahwadha 'alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa walahu syaitan. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa anna Allah tabaraka wa ta'ala qad a'ani alaihi fa aslamu aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aydan kun ma Allah fa illam takun ma Allah fakun ma'aman ma'allah fa innahu yusiluka illallah atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Zikir Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat, dan beserta para undangan hadirin wal hadirat,
rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para ustadz, para kiai, para mubalik, bil khusus Guru Bulkani. Alhamdulillah beliau bisa silaturahmi berkumpul bersama kita. Mudahan beliau senantiasa disehatkan Allah, dipanjangkan Allah umur beliau, dan juga menjadi berkah bagi umat yang ingin bertanya tentang masalah-masalah agama. Tentunya kita masih banyak kekurangan di sana sini dalam bermacam-macam disiplin ilmu Islam. Dan juga yang kami hormati para ustadz, bil khusus Ketua LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya, perwakilan Kecamatan Wahau Kombeng, Ustadz Sodikin, dan seluruh jajaran kepengurusannya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kemampuan, kekuatan, kekompakan untuk membawa, menggiring, menghantarkan para ikhwan di dalam mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya sebagai tuntunan bimbingan terhadap umat yang ingin mengharapkan bimbingan dari kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mursyid kamil mukamil, Sultanul Auliya fi hadha zaman fi zamanih, Al-Arif Billah Bahrut Tariqah, Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin. Dan juga yang kami hormati bil khusus wakif untuk lembaga dakwah TKN Pondok Pesantren Suryalaya, Bapak Heri sekeluarga. Mudah-mudahan apa yang telah menjadi kesepakatan beliau bersama istri dan anak-anak beliau untuk menjadikan tempat ini sebagai wadah bagi pengamal Thariqah Qadir Sabaniyah dan sekaligus sebagai sekretariat. Mudah-mudahan para ikhwan wal akhwat wabil khusus pengurus bisa untuk senantiasa menghidupkan syiar-syiar Thariqah sebagaimana mungkin harapan daripada beliau yang berwakaf. Dan mudahan Bapak Hiris keluarga senantiasa ditentramkan Allah keluarganya, dikuatkan iman Islam, dan terus diproses sampai kepada maqam ihsan, dijadikan Allah anak keturunan beliau orang-orang yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan pula juga kita semua dimatikan Allah dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kembali kita ditakdirkan Allah bertemu, berkumpul di tempat ini. Insyaallah mungkin ini yang ketiga kalinya saya silaturahmi ke Muara Wahau. Insyaallah kemarin kurang lebih 7 bulan yang lalu kita ada silaturahmi ke sini. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul kembali di Musholla Miftahus Sudur Ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Dalam kita bersama-sama tujuan adalah silaturahmi dan juga untuk mempererat ukhuwah mursyidiyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah islamiyah. Tentunya ini terus kita jaga, terus kita pelihara, karena bil khusus bagi ahlu thariqah, kita sebagai murid daripada Syekh Mursyid Abah Anom diperintahkan beliau agar kita wa'tasimu bihablillah, kita semua hendaklah berpegang erat pada tali agama Allah. Tali agama Allah adalah Al-Quran dan hadis, dan menurut para sufi adalah
seorang syekh yang mursyid, itu hakikatnya tali agama Allah. Maka para murid pegang erat-erat apa yang menjadi tuntunan, bimbingan beliau sesuai apa yang ada di dalam panduan amaliyah bagi seluruh ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya dimanapun berada di dalam dan di luar negeri, yaitu kitab Uqudul Jumat. Itu kitab pusaka bagi para ahli thariqah, bukan kitab biasa itu Bapak Ibu, karena yang membuat itu bukan orang biasa, yang menulis seorang mursyid, seorang wali Allah sebagai tuntunan bagi para muridnya di dalam menjalani jalan sebagai seorang salik ilallah. Maka Bapak Ibu, kita walaupun dengan segala kekurangan, dengan bermacam-macam kekurangan dari segala disiplin ilmu Islam, tetapi kita bersyukur ditemukan Allah dengan seorang syekh yang mursyid. Itu anugerah yang besar. Walaupun kita kurang dari satu sisi, tetapi kekurangan itu ditutup dengan bertemu kepada seorang yang mursyid. Alangkah ruginya kita ketika disiplin ilmu yang lain kurang, dan juga kita tidak punya seorang syekh pembimbing. Jadi dua-duanya rugi, lengkap kekurangannya itu. Maka bersyukurlah kita yang telah bertemu dengan syekh yang mursyid, guru yang membimbing rohani para muridnya. Maka mencari manusia seperti itu akhir zaman ini langka. Yang paling banyak, kalau mencari yang hebat baca kitab, akhir zaman ini tidak sulit Bapak Ibu. Karena pondok-pondok pesantren di dunia ini semuanya mencetak ulama-ulama ahli syariat, ahli hebat baca kitab. Kalau kita mencari yang hebat ceramah, yang hebat berpidato, yang hebat ngajinya, di bumi ini sangat banyak. Tetapi yang mampu menuntun rohani umat, yang mampu membimbing agar kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah, agar kita bisa mengingat Allah, buah daripada itu tumbuh mencintai Allah. Setelah diproses kecintaan semakin tertanam ke dalam kalbu, tumbuh kerinduan kepada Allah. Rindu bagi seorang salik ingin bertemu dengan kekasih yang dirindukan. Ketika ajalnya tiba, kematiannya itulah awal dari kebahagiaannya, karena ingin bertemu dengan kekasih yang selalu diingatnya. Dan ini satu anugerah Bapak Ibu. Adakah kita dapatkan satu pengetahuan yang ketika kita bertemu dengan seorang guru itu, rohani kita dibawanya kepada Allah. Rohani murid itu diposisikan di sisi Tuhannya, didekatkannya dia kepada Tuhannya. Kan kebanyakan paling kita yang kita dengar sah batal, halal dan haram, kajian-kajian ilmiah di dalam ilmu syariat. Ini memang wajib untuk kita pelajari semua para Bapak Ibu, karena tidak sempurna semuanya itu kalau syariatnya tidak benar. Maka harapan kami khususnya bagi para ikhwan yang memiliki pengetahuan syariat, harapan saya tolong ajarkan kepada ikhwan-ikhwan yang belum memahami syariat. Karena ini anugerah, kita dapat thariqat itu langka. Kalau mencari ustadz-ustadz, guru-guru syariat banyak. Kenapa Abah Anom berani mentalkin orang yang tidak menguasai disiplin ilmu syariat? Kata beliau, Abah menyelamatkan rohnya, syariatnya dia cari sendiri. Bagaimana wudhu yang benar menurut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bagaimana mandi wajib yang benar menurut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kan banyak ustadz-ustadz kita, tapi bagaimana kita bisa mengingat Allah? Nah ini tidak
syariat tidak mampu membahas itu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, suatu saat beliau menasehati kepada murid-muridnya. Imam Syafi'i ini bergelar di dalam ilmu fikih. Apa gelar beliau? Seorang mujtahid mutlak di dalam ilmu fikih. Mujtahid mutlak itu orang yang memahami Al-Quran dan hadis, lalu dikombinasikan, lalu lahir sebuah ijtihad fatwa hukum. Itu orang bergelar mujtahid mutlak. Maka di bumi ini tidak banyak yang mampu memahami Quran, hadis dengan segala pengetahuannya di dalamnya, lalu melahirkan sebuah ijtihad. Itu di bumi ini tidak banyak. Salah satunya adalah Imam Abu Hanifah Ibnu Nu'man, lahir kurang lebih tahun 80 setelah hijrah Rasulullah. Imam Abu Hanifah ini yang pertama menulis kitab tentang ilmu fikih. Setelah itu Imam Maliki radhiyallahu an, lahir kurang lebih tahun 93 setelah hijrah Nabi. Setelah itu Imam Asy-Syafi'i 150 setelah hijrah Nabi. Setelah itu Imam Ahmad bin Hanbal 163 setelah hijrah Rasulullah. Nah, ini orang-orang yang istimewa sebagai mujtahid mutlak dan sulit menandingi mereka. Maka seluruh ulama-ulama di bawahnya mengikuti fahaman mereka itu. Bahkan tokoh-tokoh kita di Indonesia, para sunan-sunan yang membawa dakwah Islam ke negeri kita, ulama kita yang ada di Jawa, yang di Kalimantan, yang di Madura, dimanapun, semuanya mengikuti fahamannya daripada imam-imam mazhab tersebut. Tidak membuat sendiri fahaman, karena mereka sadar mereka bukan kapasitasnya untuk membuat sendiri fahaman. Karena Al-Quran dan hadis itu adalah lautan tanpa tepi. Al-Quran dan hadis itu adalah lautan yang sangat dalam. Siapa berani masuk ke dasar laut tanpa menggunakan alat yang cukup, pasti dia akan sengsara di dasarnya. Nah, maka mereka punya kemampuan. Bersyukurlah kita ada manusia-manusia seperti itu yang memahamkan kita tentang ilmu syariat lahiriah, atau di dalam satu hadis disebut dengan kajian-kajian tentang keislaman. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Syafi'i suatu saat beliau menasehati para murid-murid beliau. Kata Imam Syafi'i, hai murid-muridku, hadirilah majelisnya para sufi. Ini kalau ada satu kelompok dari umat ini, akhir zaman ini, mengatakan Imam Syafi'i mencela orang sufi, itu salah besar, itu pembodohan kepada generasi yang dibuat oleh kelompok yang tidak senang dengan para sufi. Tanpa belajar tasawuf, orang tidak akan bisa baik hatinya. Bagaimana dia menata hati? Fikih tidak bisa membahas masalah kolbu. Sampai tanya aja seluruh ulama fikih paling hebat di bumi ini, sampai tanya, Pak Ustadz, Pak Kiai, ya Syekh, tolong berikan saya pemahaman menurut fikih bagaimana cara mengingat Allah. Di mana letaknya, apa isinya, dia tidak mampu. Imam Ghazali dengan sempurna ilmunya, bahkan dia fakar di dalam ilmu syariat, bahkan disebut dengan Hujjatul Islam. Itu berat orang bergelar Hujjatul Islam itu. Hidupnya pada zaman ulama mutaakhirin, di bawah jauh daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahkan di dalam Ihya Ulumuddin dijelaskan, seandainya ada nabi akhir zaman, maka Imam Ghazali yang pantas jadi nabi. Itu para ulama-ulama sepakat, saking alimnya Imam Ghazali. Ketika sholat menurut satu riwayat, bagaimana Imam Ghazali? Bisa enggak beliau mengingat Allah? Enggak bisa. Walaupun pemahaman ilmu fikihnya awalnya Imam Ghazali mengkaji syariat. Sebelum beliau bertemu seorang syekh pembimbing rohani beliau. Kalau setelah dapat bimbingan, baru berubahlah kajian-kajian beliau
tentang masalah ketasawufan. Nah ini Bapak Ibu, jadi fikih tidak mampu bagaimana mengingat Allah, bagaimana menghilangkan sifat yang tercela di dalam diri kita, bagaimana kita mencintai, merindukan Allah, nanti akan kita bahas. Ini masuknya di dalam bab pengetahuan apa? Itu masuknya di dalam bab tasawuf. Tasawuf itu kalau di dalam hadis diriwayatkan Nabi, itu untuk mencapai maqam ihsan. Jadi tanpa belajar tasawuf, orang tidak bisa untuk menduduki kepada maqam ihsan. Paling hanya Islam dan iman, untuk mencapai kepada ihsan tidak mampu. Nah maka ada pengetahuan khusus yang itu Allah berikan kepada orang tertentu, pengetahuan itu. Nah maka kita diperintahkan untuk mencari manusia yang memiliki pengetahuan itu. Jangan kita nunggu-nunggu, mungkin saya bisa sendiri, tidak bisa. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Hai murid-muridku, hadirilah majelisnya para sufi. Bapak Ibu, siapa yang disebut sufi itu? Sufiyin. Yang disebut dengan sufi itu adalah seorang syekh, dapat gelar sebagai seorang sufiyin. Ada yang mentafsir mana sufiyin ay waliyullah. Lalu majelisnya sufi itu majelis apa? Majelisnya sufi itu adalah majelisnya ahlu tariqah. Sufi itu syekhnya, murid yang mengikuti bimbingan daripada syekh itu disebut dengan mutasawwifin. Orang yang belajar membersihkan qalbunya, orang belajar membersihkan hatinya, dituntun dibimbing oleh seorang syekh. Maka dimanapun majelisnya ahlu tariqah, di situ hakikatnya adalah majelisnya kekasih Allah, bukan majelisnya Pak Heri, bukan majelisnya Ustadz Sodik, bukan majelisnya Ustadz Sifulan. Itu majelis syekhnya, majelis guru pembimbing ruhnya. Di mana itu bukti bahwa majelis syekhnya? Para murid di dalam mengamalkan tuntunan syekhnya, dia tidak boleh merubah sedikit pun apa yang menjadi ijtihad daripada syekhnya. Maka dia buatlah satu ketentuan, dia buatlah panduan. Habis ini bacaannya ini, setelah itu ini, setelah itu ini. Nah itu, kalau majelisnya si fulan, dia boleh merubah. Karena hari ini dia buru-buru ingin berangkat, kita kurangin saja. Saya mau cepat-cepat ada undangan di luar. Pas besok dia agak santai, kita tambah aja, saya agak santai juga ini. Karena itu majelisnya dia. Tapi kalau majelisnya syekhnya, boleh tidak dia merubah-rubah. Kalau siapa yang berani merubah, maka dia sudah su'ul adab kepada seorang wali Allah. Su'ul adab kepada guru pembimbing rohnya. Itu satu bencana besar. Itu samun qatil. Dia menjadi racun yang dapat membunuh kepada orang itu. Kalau bahasa orang dulu, kualat itu ndak seperti makan lombok. Dia ndak langsung sekali kena langsung nyer pedas, ndak. Kualat itu pelan. Paling dahsyat bahayanya, matinya su'il khatimah. Auzubillah. Lekas kita tobat kalau memang kita melakukan salah. Ini khawatir, dan kita bertemu dengan manusia itu anugerah besar. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, may yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Siapa yang Allah berikan hidayah, dia yang dapat hidayah. Siapa yang Allah sesatkan dari jalannya, rohaninya mudzabdzabin, ngira-ngira gentayangan, tidak bisa rohaninya itu wusul kepada Allah, tidak bisa qalbunya wukuf di hadirat Allah. Itu namanya disesatkan. Bukan sesat secara fisik, itu hakikatnya buta. Dia tidak bisa melihat dengan qalbunya, dia tidak bisa memandang dengan qalbunya,
dia tidak menyambungkan kolbunya kepada Tuhannya. Maka siapa yang Allah sesatkan dari jalannya, orang tersebut tidak akan pernah berjumpa dengan seorang wali yang bergelar mursyid. Nah, wali seperti itu langka. Nah, ketika kita bertemu dengan orang itu anugerah besar. Maka nikmat ini pasti ada yang mendengki, Bapak Ibu. Nikmat silahkan kita kaji secara kehidupan kita di dunia ini. Nikmat itu pasti ada yang dengki. Nikmat orang bertemu, anugerah besar orang bertemu dengan seorang guru pembimbing, siapa yang mendengki kepadanya? Syaitan. Iblis itu dengki betul dengan orang yang telah mendapat seorang guru pembimbing. Bagaimana dia merusak orang itu? Dia mengganggu kepada orang lain, membisikkan tipu dayanya kepada orang lain agar orang lain itu mengganggu mereka. Kalau mereka dengan istiqomah, dengan tuntunan bimbingan gurunya, dia semakin kuat. Ketika dia berzikir, zikirnya pun bukan hanya zikir fadilah, tapi zikir yang telah diajarkan oleh seorang mursyid. Zikirnya menjadi zikir darajat, dan fungsinya sebagai saiful muridin, jadi pedang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sama aja kena bacok iblis. Jadi pedang dari lisannya ini keluar pedang. Jangan Bapak Ibu kira pedang itu hanya yang dipegang di tangan. Ketika para ahlu thariqah mengamalkan tuntunan syekhnya, zikirnya menjadi saiful muridin. Jadi pedang, bukan zikrul fadilah, hanya menghasilkan pahala. Baca ini dapat pahala, baca ini dapat pahala, pahala terus. Tapi tidak naik darajatnya. Apa pengertian naik darajat itu? Bukan bisa terbang, bisa menghilang. Pengertian naik darajat itu Allah cabut dari dalam kolbunya dengan asbab athar daripada zikir itu, sifat-sifat mazmumah, sifat yang tercela. Hilang sombongnya. Apa bukan itu anugerah itu? Bagaimana ngilangkan sombong itu? Hilang ujub, bangga dirinya. Hilang hubbul madah, suka dapat pangkat pujian di hadapan manusia. Hilang merasa dia lebih hebat daripada orang lain. Itu anugerah besar. Karena memang ini wajib untuk dihilangkan. Bukan sunnah. Karena termasuk di dalam najis batin. Kalau najis zahir aja menurut ulama fikih wajib segera dibersihkan, apalagi itu di tubuh kita, bagaimana lagi najis batin. Membersihkan najis batin jauh lebih sulit daripada membersihkan najis zahir. Sarung kita kena kencing anak kita, Bapak Ibu membersihkannya lama enggak? Paling ambil air yang mutlak, suci mensucikan, kita siram, dialiri. Itu namanya ghuslun. Ghuslun najasat. Apa itu ghusl? Ghuslun menurut kaidah ilmu fikih adalah sailanul ma' ala jami'il a'dha. Itu namanya membasuh. Apa itu membasuh? Membasuh itu mengalirkan air di anggota yang di situ ada najisnya. Nah, itu dialirkan. Kalau diambil, kita kenakan tangan kita ke air, lalu kita ginikan, itu bukan membasuh, itu menyapu. Kalau membasuh harus dialiri. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka anugerah besar kita bertemu seorang mursyid. Apa kata Imam Syafi'i tadi? Hadirilah hai murid-muridku majelisnya para sufi, majelisnya ahlu thariqah. Kenapa beliau merintahkan? Apa tidak ada manfaatnya? Kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang di dalam tuntunan bimbingan Allah, ketika dia memerintahkan kepada siapapun, di situ pasti ada unsur manfaat kebaikan pada orang itu. Karena apa rahasianya? Kata Imam Syafi'i,
karena Allah memberikan kepada mereka, para sufi, majelisnya para kekasih Allah itu, Allah memberikan kepada mereka sesuatu yang Allah tidak berikan kepada kita. Sampean tanya aja seluruh ulama fikih, Pak Ustadz, tolong ajarkan saya agar saya bisa mengingat Allah. Pasti dia tidak bisa. Dengan ilmu fikihnya, saya sudah mengkaji, makanya saya berani ngomong ini. Dengan pengetahuan saya uji, saya belajar macam-macam, bagaimana ngingat Allah itu? Bisa enggak ngingat Allah? Ya? Umat Islam ini kan kadang-kadang gengsi-gengsian, gengsi gede-gedean. Ketika disuruh Bapak Ibu kita harus banyak ngingat Allah, seolah-olah ketika disampaikan oleh penceramah seperti itu, dia sudah paham ngingat Allah itu. Ketika pulang ke rumah bingung, apa yang mau diingat? Maka Pak Ustadz nyuruh ngingat. Apa mengingat Allah itu di mana letaknya? Letaknya aja kadang kita tidak tahu bagaimana ngingatnya. Dan dia mengira ketika dia bisa menyebut nama Allah sudah mengingat. Nah ini salah besar. Menyebut dengan mengingat beda, sebutannya pun beda, mana bisa maknanya sama. Menyebut di lisan, coba sebut nama Allah sayang, Allah bilangnya, itu menyebut. Kalau kamu ada masalah macam-macam, kamu berseru kepada Allah, ya Allah, itu menyeru. Mengingat, kadang dia mengira itu sudah mengingat. Nah ini kacaunya. Akhirnya dia tidak inisiatif mencari siapa yang mampu membantu aku agar bisa mengingat Allah. Ketika nyebut dia ngira sudah ngingat. Nah ini kacau. Juga masih simpang siur ini mahamnya. Saya dulu mengkaji syariat bingung yang mana namanya qalbu itu. Yang Rasulullah berdoa Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Rasulullah menjelaskan suatu hadis lagi, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahatil jasad, idza fasadatil jasad, ala wahyal qalbu. Terus maknanya qalbu. Innallaha la yanzuru ila jasamikum wala suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Qulub itu jamak taksir, mufradnya qalbun. Sama. Tapi yang mana namanya qalbu? Di mana letaknya dalam jasad? Nah ini kurang dikaji dengan sungguh-sungguh, seolah-olah dia faham mengingat Allah pada qalbu manusia. Allah 24 jam memandang qalbu kita. Allah tidak melihat wajah kita. Ganteng tampan Allah tidak melihat. Kalau jadi ukuran orang ganteng yang mulia di sisi Allah, orang Indonesia ini tidak ada yang mulianya. Karena tidak ada yang gantengnya. Kita ini merasa ganteng karena di tengah orang yang terjelek. Coba sampean yang merasa ganteng duduk sama orang Uzbekistan sana. Kita yang merasa ganteng duduk sama orang Iran sana. Jangan orang Irian. Putih-putihan sedikit. Bagaimana gantengnya mereka, hidungnya mancung, pas, bibirnya tipis, alisnya tebal, rambutnya mantap, bagus. Kita pakai songkok pas buka bolong atasnya. Mohon maaf ini bercanda. Coba Bapak Ibu berangkat ke Mekah. Tidak apa-apanya kita ini pengen melihat ganteng-gantengnya mereka itu. Sempurna postur tubuhnya segalanya. Allah tidak melihat postur kita ini, tidak dilihat. Allah memandang 24 jam qalbu manusia. Nah ini kalau kita tidak berguru tahu tidak apa itu qalbu. Pasti semuanya memanai hati. Saya pun dulu di pondok guru manai hati. Saya juga kurang kaji, kurang tanya. Ya Ustadz, hai guru, hai guruku,
Yang dimaksud hati itu dalam jasad letaknya di mana? Kita kurang tanya. Dan setelah disebut hati seolah-olah sudah paham. Qalbu itu bukan hati menurut para sufi. Cuma dimaknai dengan bahasa Indonesia maknanya hati. Kalau sufi memahami qalbu bukan hati. Qalbu itu jantung. Silahkan buka dalam kitab Hikam. Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau menjelaskan qalbu itu pada lambung pihak sebelah kiri. Ini sebelah kiri, Pak. Kalau sebelah kanan ini namanya di sini ada hati. Kalau sebelah kiri ini bukan hati, ini jantung. Yang berdenyut itu hati apa jantung? Yang memompa darah itu hati apa jantung? Ininya aja salah, bagaimana ngingatnya? Letaknya aja salah. Bagaimana ngingatnya? Maka selamanya tidak bisa ngingat Allah umat ini. Hanya pandai menyebut nama Allah. Nama Allah, jangankan kita, iblis saja bisa nyebut nama Allah. Apa iblis tidak bisa nyebut nama Allah? Orang nyebut aja apa sulitnya. Bapak Ibu bisa enggak nyebut nama Presiden Amerika? Ketika nyebut boleh enggak? Boleh, tidak ada masalah, cuma nyebut nama dia aja. Oh kan dia kan bukan satu agama dengan kita. Kita tidak meyakini agamanya, kita nyebut namanya saja. Iblis boleh enggak dia nyebut nama Allah? Banyak riwayat dia menyebut. Kalau menyebut semua kita bisa. Nah, mengingat ini yang sulit. Nah, maka mengingat Allah itu pada qalbu manusia. Denyutan jantung itu diisi dengan zikir. Nah, maka kita harus cari guru, Bapak Ibu. Jangan merasa cukup sudah di syariat. Coba kita kaji bagaimana kehebatan para sufi dulu. Luar biasa. Tetap mereka mencari seorang syekhul murabbi, guru pembimbing. Siapa tidak punya syekh, jangan harap dia menjadi wali Allah. Walaupun hafal 1000 kitab. Di mana dasarnya? Silahkan Bapak Ibu buka dalam kitab Gunyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Kata beliau, orang untuk mencapai maqam wali Allah itu ada 2 tahapan. Yang pertama, melalui tahapan sebagai murad. Apa itu muradnya? Murad itu Allah mengingini dia jadi wali. Ini haknya mutlak Allah, tidak bisa dibantah ini. Loh, kok dia jadi wali? Padahal dia tidak punya ini itu, kok dia jadi wali? Kalau Allah mengingini, itu haknya Allah. Tapi ini tidak bisa dihayal. Mungkin aku dijadikan Allah jadi wali, biar aku teler bisa aku jadi wali. Oh, nah harapan sampai mati, kacau orang itu. Biar aku duduk-duduk santai gini, diam-diam, kalau Allah mau aku jadi wali, jadi wali. Nah harapan. Tambah jadi penghayal kelas kakap tambah tua. Menghayal jadi wali. Lalu apa kata Imam, kata Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, kata beliau yang murad itu langka. Maka ulama bersepakat al-nadir kal magdum. Perkara yang langka itu seperti tidak ada. Jadi tidak bisa dihayal itu. Kalau mau jadi wali, jadi aku ini wali, biar gini-gini ya, santai. Harapan. Wali murid pasti, Mak. Wali nikah ya itu. Kalau terima berat ini masih. Sama Oscar sudah, tapi kalah sama Oscar terima. Oscar sudah berapa kali jadi wali? Ada, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, maka yang kedua, siapa yang Allah jadikan wali tanpa guru pembimbing?
Beliau menyebutkan dalam kitab itu adalah Uwais Al-Qarni. Uwais itu tidak ada gurunya, silahkan kalian buka sejarah. Siapa guru Uwais? Tidak ada gurunya. Allah menginginkan dia jadi wali, itu murad namanya. Uwais itu orang termiskin di kampung, di negerinya itu. Saking miskinnya orang hampir tidak ada yang kenal dengan Uwais itu. Tapi Allah tidak mengukur kemuliaan dari harta. Allah mengukur kemuliaan bukan dari pangkat jabatan. Maka Rasulullah menyebutkan Uwais itu bukan penduduk bumi, dia itu penduduk langit. Hebatnya Uwais. Uwais itu makam kewaliannya disebutkan di dalam kitab An-Nawadir, makam kewalian Uwais Kutubul Ghaus, wali kutub yang mampu menolong kepada orang lain. Ini ada kelompok umat akhir zaman ini, katanya itu kurafat macam-macam, karena dia tidak sampai pengetahuan ke sana, akhirnya suka menyalahkan orang-orang yang soleh pada masa lalu. Uwais itu salah satu diceritakan di dalam kitab An-Nawadir. Ini saya sedikit nyimpang. Satu saat dulu ada beberapa orang pedagang. Pedagang ini berangkat dari satu negeri untuk membawa barang dagangannya ke negeri seberang. Harus nyebrang laut. Kurang lebih ada 200 pedagang. Setelah barang semua dimasukkan dalam kapal, siap sudah berangkat, berjalanlah kapal ini. Sampai di tengah laut, terjadi sebuah badai yang besar. Karena derasnya angin, lalu terjadi gelombang dahsyat. Masuklah ke dalam kapal air ini. Heboh semua penumpang ini. Semakin banyak air masuk, semakin gelisah mereka. Semakin banyak air masuk, semakin menjerit ketakutan. Waduh, sengsara kita sudah, akan binasa kita, mati kita, habis harta kita. Cuma itu aja yang diingat semua orang dagang tadi. Kita akan sengsara, ini akan tenggelam, kita akan binasa. Semakin air masuk ke dalam, semakin menjerit mereka. Ada seorang pemuda yang duduk di sudut kapal. Dia tidak merasakan bagaimana dahsyat yang dirasakan oleh orang yang ada dalam kapal, para pedagang itu. Dia tenang. Tiba-tiba semakin air semakin banyak, kapal sudah hampir tenggelam. Dia meloncat keluar dari dalam kapal, berdiri di atas gelombang. Tapi ini jangan dites, yang bisa melakukan hanya ahlinya ini. Kan itu kalau di film ya. Berdiri di atas gelombang, dia sholat. Orang di kapal ini menjerit semua. Ya wali Allah tolong kami, ya wali Allah tolong kami. Beliau tidak menghiraukan. Ada salah satu orang yang di kapal berkata, ya Allah yang memberi kekuatan kepada wali Allah, tolonglah kami. Cobalah bertawassul kepada kekasih Allah. Kekasih Allah yang di hadapannya. Lalu berpalinglah beliau. Kata beliau, hai kalian yang dalam kapal, keluarlah satu persatu. Ini satu kampung tinggal ini. Setelah keluar satu persatu, semua yang 200 orang ini berdiri di atas gelombang. Oh, ini luar biasa. Berdiri semua di atas gelombang, lalu mereka bertanya, siapakah engkau ini ya wali Allah? Padahal satu kampung tinggal. Tidak kenal. Siapakah engkau ini ya wali Allah? Kata beliau, saya adalah Uwais Al-Qarni. Nah itu ceritanya wali kutub, maka pangkat kewalian Uwais, beliau adalah Kutubul Ghaus, wali kutub yang mampu menolong kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah ini kewalian beliau tidak ada gurunya. Itu murad. Allah kehendaki, langsung jadi. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak jadi, maka jadilah dia.
Tapi ini tidak bisa dihayal. Sudah kita jelaskan, An-Nadir kal Maghdum tadi. Yang kedua kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu dalam kitab Al-Ghunyah, orang untuk mencapai makom kewalian yang kedua melalui tahapan murid. Murid itu diambil dari kata dasar arada yuridu iradatan fahuwa muridun. Apa arti murid? Murid orang yang ada keinginan, ingin bisa menghilangkan sifat yang tercela dalam dirinya, ingin bisa memproses nafsunya menjadi nafsul mutmainnah, nafsul radiyah, nafsul mardiyah, nafsul kamilah. Ingin dia bagaimana senantiasa kolbunya bisa wukuf di hadirat Allah. Itu namanya murid. Dia punya keinginan. Keinginan seorang murid ini disambut oleh seorang syekh yang bergelar mursyid. Mursyid diambil dari kata dasar rasyada, bahwa mursyidun. Mursyid artinya orang yang menunjuki. Kalau kamu ingin ingat Allah, seperti ini. Kalau kamu ingin menghilangkan sifat yang tercela dalam dirimu, ini amalkan. Itu namanya petunjuk daripada seorang syekh yang mursyid kepada si murid tadi. Nah, maka orang yang mendapat petunjuk bimbingan daripada seorang mursyid, dia bergelar murid. Ini untung Bapak Ibu. Untung kita jadi murid. Murid menurut pandangan sufi. Kalau kita duduk di majelis secara arti bahasa, ini ada ustadz membaca kitab, yang di sana juga pakai kitab, yang mengajar disebut apa? Dalam arti bahasa disebut dengan muallim. Allama yuallimu ta'liman bahwa muallim. Dia pengajar. Lalu yang mendengarkan dia membaca kitab, lalu dia memaknai kitab yang dibaca oleh muallim, menggurunya tadi, disebut dengan muta'allim. Dia belajar. Lalu kalau kita dengar ceramah, ada ustadz yang ceramah, lalu kita dengar hadir pengajian, kita disebut dengan mustami', hanya pendengar. Mu'allim, muta'allim, mustami' dalam tasawuf bukan kedudukan sebagai murid. Karena dia tidak mengambil satu jalan yang khusus menuju Allah melalui bimbingan seorang mursyid. Nah, kalau mustami' banyak, muta'alim banyak, murid sedikit. Bagaimana untuk menjadi murid? Kita cari seorang syekh yang mursyid. Walaupun habis harta kita, naik gunung, turun gunung, nyebrang laut, carilah syekh seperti itu. Jangan tidak. Karena bahayanya kita tidak punya guru rohani. Sakratul maut itu dahsyat. Tipu daya sakratul maut itu dahsyat. Tidak mampu kita menghadapinya Bapak Ibu. Ini tidak mudah-mudah, benar. Nah, maka Syekh Abdul Qadir pun menceritakan, kata beliau, carilah guru rohani yang mampu menghidupkan kolbumu sebelum ajalmu tiba. Wajib kita mencari itu, bukan sunnah. Kalau dicari juga tidak dapat, naik gunung, turun gunung, nyebrang laut, cari juga tidak dapat, siapa pengganti guru rohani? Di dalam kitab Kifayatul Asqiya ala Tariqil Auliya dijelaskan salawat kepada Nabi sebagai pengganti seorang syekh yang mursyid. Tapi harus banyak pian baca salawatnya, bukan nunggu bulan Maulid. Setahun sekali, itu pun kalau diundang, yang udah berselawat. Itu susahnya. Berapa banyak? Kalau kita ingin hitung banyak, seperti banyaknya solawatnya Imam Busiri rahimahullah. Apa kata Imam Busiri? Kuhabiskan umurku hanya untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa enggak kita? Mampu enggak?
capek, lebih baik cari guru yang mursyid. Apa yang jadi tuntunannya? Nurnya, hakikatnya beliau. Karena beliau mengambil nur itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mengambil limpahan nur dari beliau. Kita tidak mampu mengambilnya dari Rasulullah, kejauhan, ngayal. Kita langsung ambil dari Rasulullah, menghayal orang itu. Hati-hati ini Bapak Ibu. Paling aman, paling mudah, cari seorang yang mursyid. Maka tumbuhlah, hiduplah kolbu kita, ada lantera hatinya, nur yang ditanamkan oleh syekh itu kepada kolbu murid-muridnya, yang diambil beliau nur itu daripada syekh yang terdahulu. Syekh terdahulu melimpahkan nur itu dari syekhnya terus sampai kepada nur yang hakiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi, "Ma saballahu fi sadri sabattu fi sadri Abu Bakar." Apa yang Allah tumpahkan ke dalam dadaku, itu kutumpahkan ke dalam dada Abu Bakar. Hiduplah sirnya Abu Bakar dengan nur Jalalullah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Apakah nur itu stop sampai di Abu Bakar? Nur itu berpindah, yantaqiluna min sulbi tahirah ila sulbi tahirah. Berpindah dari sulbi orang-orang pilihan, orang-orang yang mulia. Manusia seperti itu khalifahnya Rasulullah di bumi, manusia pilihan. Jangan tidak dekat dengannya, jangan jauhi dia. Ambil nur itu yang beliau ambil dari gurunya. Gurunya mengambil nur itu dari gurunya. Gurunya mengambil nur itu dari gurunya. Sampai musalsal ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa unda hebat Pak orang tarekat? Cuma yang memahamkan sedikit, yang hujat banyak, yang ngerawat sedikit, terus lagi hamaknya banyak. Akhirnya lemah, bibitnya akhirnya jadi mati. Nah, rugi sendiri Bapak Ibu. Nah, karena sedikit yang memberikan pemahaman. Nah, maka lalu kata Imam Syafi'i tadi, karena Allah memberikan kepada mereka sesuatu yang Allah tidak berikan kepada kita. Imam Syafi'i sadar kajian fikih tidak mampu membantu membersihkan hati. Kajian fikih tidak mampu menghilangkan sombong. Kajian fikih tidak mampu menghilangkan ujub takabbur riya. Fikih hanya membahas sah batal halal haram. Fikih hanya membahas ini sunat muakkad, sunat abad, sunat hayat. Hanya membahas sekitar itu aja. Tidak mampu dia masuk ke dalam wilayah ruhiyah, wilayah rububiyah, menembus kolbu manusia. Hanya sampai fikih di tengkorak kepala secara keilmuan, tidak mampu menembus sampai ke dasar sir hamba. Bisa ada menanamkan ismudzat ke dalam sir di dalam kajian fikih. Kalau bisa saya sudah duluan, insya Allah sudah dapat itu. Kenapa kita mencari seorang syekh murabbi yang membantu menghidupkan kolbu agar saya bisa ingat Allah? Ya karena kebingungan sudah dengan ilmunya tadi, kok tidak bisa ingat Allah. Akhirnya saat masih ada yang kurang, ternyata ada yang kurang, saya harus mencari syekh yang mursyid. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka yang belum mendapat nanti silahkan wudhu kami ajarkan paling 15 menit 20 menit. Bapak Ibu dapat 2 zikir yang musalsal tersambung ke Rasulullah melalui Sayyidina Ali dan melalui Sayyidina Abu Bakar, menantu dan mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kami sekedar mengingatkan semua para ikhwan wal akhwat, amalkan apa yang menjadi tuntunan daripada Syekh Mursyid. Ini bukanlah amalan biasa. Majelis ini bukan majelis tontonan, tapi
tuntunan. Kalau tontonan memang banyak yang nonton, Pak. Yang ceramah pun harus bisa dia menghibur supaya orang senang, nanti diundang lagi biar ditonton kembali. Tapi apa hasilnya? Tidak ada manfaatnya, sangat sedikit manfaat. Dan Allah tidak melihat majelis itu banyaknya. Apa Bapak Ibu mengira, ini biar kita faham, apa Bapak Ibu mengira ketika ada majelis yang diadakan setahun 2 tahun sekali, lalu yang dihadiri sampai 1 juta orang, apa Allah Rasulullah bangga? Tidak bangga. Yang bangga cuma panitia, yang bangga cuma tim sukses, yang bangga cuma ustadz yang datang tadi aja. Saya datang, yang hadir 1 juta. Ini tontonan. Orang suka tontonan itu, Pak. Tapi bukan tuntunan. Kalau tuntunan ini orang malas, ayo setiap minggu kumpul, kita istighosah, ayo istiqomah, setiap sholat ayo zikir, sebulan sekali ayo kita manakib, madkhus syuyuh, murid memuji guru. Ini tuntunan dari syekhnya. Maka ini diistiqomahkan oleh muridnya. Ini namanya tuntunan, tapi yang dituntun tidak banyak. Kalau yang tontonan itu banyak. Ya silahkan mau milih tontonan apa tuntunan. Tontonan tidak ada menghasilkan apa-apa. Ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi kami ditugaskan oleh Syekh Mursyid Abah Anom untuk membina murid-murid beliau yang ada di mana-mana. Jadi bukan hanya di Kalimantan Timur ini, kami insya Allah nanti tanggal 3 berangkat ke Jakarta. Kemarin sudah baru pulang dari Palembang, keliling Palembang, kurang lebih 12 hari. Insya Allah tanggal 3 berangkat Jakarta, sudah dibuat jadwal. Jakarta, Jawa Barat, saya ngisi di pusat Pondok Pesantren Suryalaya, di Pondok Pesantren Pusat Perkembangan Thariqat Qadir Sabandia. Nah, maka kita tanggal 8 ngisi di sana terus keliling sampai 20 hari, tanggal 23 berangkat lagi ke Pontianak. Pontianak kurang lebih 1 minggu, dijadwalkan oleh pengurus di sana berangkat ke Kucing. 28, 29, 30 Malaysia, Kucing terbang lagi ke Bali. Jadi bukan hanya di Kalimantan Timur ini yang kita bina. Kalau ada yang mengatakan tidak boleh Ustaz Safrullah masuk Kalimantan Timur, ini siapa? Ngawur belah. Asal-asalan. Maka kami ingatkan yang sangat penting, jangan merubah apa yang menjadi tuntunan kekasih Allah. Apalagi beliau adalah guru rohani kita, bukan seperti wali-wali biasa yang kewalian hanya untuk dirinya. Kalau seorang guru rohani, dia menuntun, membimbing muridnya, dia bisa mencetak muridnya jadi wali Allah. Itulah seorang wali yang mursyid. Kalau wali biasa, Bapak Ibu, yang dapat amalan diberinya, amalan kewalian hanya untuk dia. Ini nanti Bapak Ibu semuanya misalnya sungguh-sungguh mengamalkan, Allah angkat derajat jadi wali Allah dengan amalan itu. Orang minta, Pak Ustadz atau ya wali Allah, berikan amalan saudara kepada saya. Tidak boleh. Karena kewalian hanya untuk kita. Kita tidak diizinkan untuk membimbing rohani umat. Kalau para mursyid, dia diizinkan oleh Rasulullah dan dia khalifahnya Rasulullah di bumi. Maka mampu dia membawa rohani umat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun berapa juta pun dia diberikan kemampuan untuk itu. Nah, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan semua, dan juga sekedar kami ingatkan Bapak Ibu, ini sangat penting. Setelah kewafatan Abah Anom 2011 tidak ada lagi pengangkatan wakil talqin. Kalau ada yang ngaku wakil talqin selain daripada yang diangkat Abah Anom, itu palsu. Silahkan garis bawahi.
itu palsu dan membahayakan, menyesatkan umat. Naudzubillah. Karena tidak haknya mengangkat seorang khalifah, itu haknya seorang mursyid. Tidak boleh itu diganggu-ganggu. Bapak ibu ngambil hak orang boleh enggak? Enggak boleh, secara fikih haram. Bagaimana hak syekh mursyidnya diambil? Haram apa bagaimana? Itu bahaya besar. Naudzubillah. Nah, itu saja mungkin, ini tolong diingat. Kalau ada yang ngaku-ngaku, telepon saya, ini benar enggak Wakil Talqin Abah Anom? Hati-hati, jangan sampai anak-anak sampean terjebak di dalam sesuatu yang batil. Kami hanya sekedar mengingatkan, karena Allah perintahkan salinglah mengingatkan, karena fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, peringatan itu bermanfaat kepada orang yang beriman. Dan juga kalau ada masalah di dalam ikhwan tarekat, hendaklah berhubungan dengan ketua lembaga nanti bisa sharing dengan para wakil talqin yang masih istiqomah di dalam mengikuti tuntunan Syekh Mursyid Abah Anom Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas kehilapan kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaat. Yang ingin mengambil talqin zikir, silahkan wudu. Insyaallah sebentar kami ajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.